Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah peringatan dari Rasulullah SAW tentang bahayanya fitnah Dajjal. Kemunculan Dajjal menjadi salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Dajjal diyakini akan muncul pada akhir zaman dan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Fitnah Dajjal sebagai akhir zaman diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Mengutip buku Fitnah Dajjal dan Yajuj dan Majuj, para salafus sholi berpendapat bahwa Dajjal adalah seorang anak Adam, ia bukanlah seseorang dari golongan jin atau setan. Keluarga Dajjal dan nenek moyangnya merupakan penyembah berhala. Mereka adalah keturunan Yahuza yang sudah menikah selama 30 tahun namun tidak juga dikaruniai seorang anak. Dajjal sudah hidup sejak zaman awal kuno sejarah manusia. Dajjal sudah ada sejak lama dan termasuk ke dalam hak-hak yang dinantikan dan tentangnya sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Aku peringatkan kalian tentang Dajjal. Tidak ada seorang nabi melainkan dia akan memperingatkan kaumnya tentang Dajjal." Rasulullah SAW dalam sabdanya menyebutkan ciri-ciri Dajjal. Salah satu ciri Dajjal yaitu berambut keriting dan satu matanya buta. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal adalah seorang pemuda yang berambut keriting, matanya buta satu. Dia seperti Uzza bin Katu. Barang siapa dari kamu yang melihatnya, maka bacakanlah untuknya pembuka surah Al-Kahfi. Dia keluar dari celah kota antara Syam dan Irak. Kemudian dia membuat kebinasaan di sebelah kanan dan sebelah kiri di setiap tempat. Wahai hamba Allah, tetapkanlah dirimu, kuatkanlah imanmu. Kemampuan Dajjal menjelang hari kiamat sangatlah dahsyat. Ia dapat mendatangkan air saat api menyebar di mana-mana, mendatangkan api di saat kondisi kedinginan, menghidupkan orang yang sudah meninggal. Namun semua itu hanyalah fitnah semata yang ditunjukkan pada para pengikutnya. Hal tersebut sesuai dengan namanya yang memiliki kata dasar yang termasuk bentuk mubalagah atau banyaknya kebohongan yang ada pada diri Dajjal. Disebutkan juga bahwa pada suatu hari pada musim kemarau panjang, Dajjal akan bertanya kepada manusia di sekitarnya, "Apa kamu menginginkan api atau air?" Jika menjawab air, berarti Dajjal akan memberikan api, dan jika menjawab api maka Dajjal akan memberikan air. Sedangkan jika ada yang tetap memilih api dan ia berpegang teguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang itu akan dibunuh oleh Dajjal. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan bahwa tidak ada satu negeri pun yang tidak akan dimasuki Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Kedua kota suci ini akan dilindungi oleh para malaikat yang berbaris menjaganya. Dan ketika Dajjal muncul, Madinah akan berguncang sebanyak 3 kali sehingga Allah mengeluarkan orang-orang kafir dan munafik dari sana. Disebutkan bahwa Dajjal setelah perjalanannya mengelilingi bumi selama 40 hari, akan bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam di pintu Lud, Palestina. Di tempat inilah Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lud, lalu membunuhnya. Setelah itu Isa bin Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Nabi Isa akan menyerbu Dajjal dan pasukannya pada subuh hari. Tentang kisah penumpasan Dajjal dan pasukannya juga diabadikan dalam hadis Rasulullah SAW, ketika malam yang gelap menyelimuti bumi, kaum mukminin saling berkata satu sama lain, apalagi yang kalian tunggu untuk menyusul saudara-saudara kalian ke keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang mempunyai kelebihan makanan hendaknya memberikannya kepada saudaranya. Salatlah hingga fajar terbit, lalu segera tunaikan salat subuh. Setelah itu, serbulah musuh kalian, raih mati syahid atau kemenangan. Kemudian datanglah malam yang pekat, sehingga seseorang tidak dapat melihat tangannya sendiri. Saat itulah Isa bin Maryam turun. Setelah melaksanakan salat subuh, Nabi Isa alaihissalam memimpin kaum muslimin menyerang Dajjal. Melihat itu, si pendusta terbesar ini mencair seperti garam yang larut di dalam air. Isa bin Maryam mengejarnya lalu membunuhnya. Bahkan pohon dan bebatuan pun memanggil-manggil, "Wahai kaum muslimin, ini ada Yahudi bersembunyi di sini." Tidak ada seorang pun yang dahulu mengikuti Dajjal yang tidak dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam dan pasukannya. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya keimanan dan kewaspadaan dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Rasulullah SAW mengingatkan umatnya untuk selalu berpegang teguh pada ajaran Islam dan memperkuat iman agar tidak tergoda oleh tipu daya Dajjal.